Shalom bro and sis yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Kabar Sukacita. Bersama saya Helena Dewi. Hari ini Sabtu 15 Oktober 2022. Perikop Injil hari ini tentang pengajaran khusus kepada murid-murid. Saya beri tema, jangan takut, Yesus menyertai. Diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai ayat 12. Bro and sis, dalam perikop ini merupakan suatu nasihat kepada murid Yesus yang disebut sahabat. Dapat kita temui dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 13 sampai ayat 15. Agar bersikap terbuka dan memiliki keintiman, ikatan yang istimewa dengan Yesus dan Injilnya. Hendaknya kita jangan membiarkan rasa takut manusiawi menjauhkan kita dari penghayatan iman kita. Kita hanya takut kepada Allah saja. Ketakutan ini bukan seperti ketakutan seorang hamba kepada tuannya yang kejam. Sebab Allah adalah Bapa yang Maha Kasih. Maka sebagai anaknya, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut di saat kita menghadapi berbagai permasalahan. Karena Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus mengajarkan secara khusus bagi kita murid-muridnya. Apa yang dapat kita lakukan sebagai murid Kristus? Kita yang mengaku percaya akan Yesus Kristus Tuhan, kiranya tak jemu-jemu mewartakan iman kita, menyatakan iman kita di mana saja, kapan saja, dan secara konsisten sebagai kesaksian hidup kita. Sebab hanya orang-orang yang taat, setia, dan percaya, dialah yang layak bagi Allah. Untuk menjaga kesetiaan dan ketaatan ini, Yesus meminta kita untuk terus menjalin relasi yang intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan oleh Allah bagi kita sebagai penolong, penghibur, pengingat, dan masih banyak lagi. Roh Kudus hadir untuk menyempurnakan kasih Allah Bapa dan Allah Putra. Melalui tuntunan Roh Kudus, kita dapat terus belajar dan mengikuti Yesus, sehingga setiap pikiran, perkataan, perbuatan, dan juga kehendak kita semakin serupa dengan Kristus. Melalui Roh Kudus, kita juga diberikan karunia hikmat untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di dalam hidup kita. Seperti firman hari ini. Ayat yang berkesan dan menguatkan saya adalah ayat yang ke-11. Apabila orang-orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebagai saksi Kristus, sebagai murid Kristus yang taat dan yang terus mengandalkan tuntunan Roh Kudus, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu mencari berbagai alasan untuk membela kita. Misal pada saat kita dihakimi atau dikhianati, atau pada saat kita difitnah oleh karena namanya. Sebab Roh Allah akan menuntun kita dan membuat kita dapat berpikir dengan hati yang tenang, damai, dan tidak terbawa oleh emosi. Sehingga kita tidak membuka celah pada dosa dan tidak menyakiti Allah. Sebab di luar Kristus tidak ada keselamatan. Bro and sis yang terkasih,
Melalui firman hari ini, saya akan men-sharingkan sedikit pengalaman iman saya ketika terlibat di dalam pelayanan Camp Waberkat 10. Saya teringat akan tantangan-tantangan yang kami hadapi di dalam tim SOD, dan saya dipercaya sebagai ketua tim. Sebelum acara dimulai, semua persiapan, semua peralatan sudah kami periksa berulang-ulang, dan semuanya dalam keadaan baik dan lancar. Namun, pada saat camp berlangsung, semuanya tidak seperti itu. Banyak hal yang terjadi, yang secara kacamata kepanitiaan dan manusia itu berjalan dengan cukup kacau. Mulai dari performa mic yang naik turun, multimedia yang ngadat, sampai dengan mati lampu secara total, menimbulkan ketegangan dan kepanikan di dalam tim kami, karena semua mata pasti memandang ke arah kami. Bisa dibayangkan ya, pada saat itu semua bingung. Lalu ada bisikan dan dorongan yang kuat di dalam hati saya. Tenang, tenang, dan jangan takut. Ini acaraku, aku akan menuntunmu. Saya mengimani acara camp ini adalah campnya Tuhan Yesus sendiri. Saya hanya mampu berdoa, berserah, dan berbuat yang terbaik. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai dan Roh Kudusnya akan menolong dan menguatkan tim kami. Setelah doa sejenak, saya dituntun dengan tenang untuk mengambil tindakan-tindakan dan meminta anggota tim saya untuk tetap fokus pada tugas yang sedang dijalankan, serta tidak mendengarkan komentar-komentar dari pihak manapun. Saya katakan, jangan takut. Camp ini adalah camp Tuhan Yesus. Kita percaya apapun yang mencoba mengganggu kita dan apapun yang terjadi, tetap tenang dan tetap percaya. Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan pasti akan menjaga dan menyertai kita. Bagian kita, lakukan yang terbaik yang kita bisa. Puji Tuhan, camp boleh berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai, dan tim kami bersuka cita. Sebab dalam keadaan yang tidak menguntungkan sekalipun, Allah tetap menyertai. Menjadi refleksi bagi kita, Bro and Sis, maukah kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan mengikuti tuntunan Roh Kudus bagi kita, tidak lagi pakai kekuatan kita sendiri dan siap melaksanakannya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mau mengakui Engkau sebagai Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kami dan Juru Selamat kami. Ajar kami untuk selalu mengikuti tuntunan Roh Kudus-Mu bagi kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sukacita, Bro and Sis. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.